Halo Pixie Friends, selamat datang di POP Podcast of PMK. Oke, ini adalah episode kedua dari POP. Di episode sebelumnya kita udah mengenal apa itu PMK ya. Iya. Bentar, kita belum perkenalan. Kita mau perkenalan dulu deh. Karena buat yang belum kenal, kenalin, nama saya Grace dan teman saya. Nama aku Maca. Halo Maca. Halo Grace. Nah, lanjut ya. Yeah. Di episode kedua ini kita akan ngebahas sesuatu yang berhubungan sama anak muda. Wih. Karena kan sekarang nih di semester ini ya, anak-anak baru mulai sekolah tatap muka. Nah, termasuk kita nih anak-anak kuliahan baru tatap muka ya. Iya, benar. Nah, kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin jadi permasalahan banyak anak muda gitu, yaitu toxic friendship atau pertemanan yang gak sehat. Nah, pertama nih Kak, mau tahu gimana sih menurut Kakak toxic friendship ini gitu. Apa sih sebenarnya toxic friendship? Nah, dari namanya aja kan udah toksik ya. Toksik itu kan racun. Ya. Terus friendship itu pertemanan atau persahabatan. Oke. Jadi bisa diartikan bahwa itu tuh suatu hubungan pertemanan yang tidak sehat, yang lebih cenderung membawa pengaruh buruk terhadap kita ataupun orang-orang di sekeliling kita gitu. Dan itu tuh impact-nya bisa dirasakan secara langsung maupun gak langsung. Sama kitanya yang ngalamin gitu. Benar sih. Kalau tadi kan kamu bilang toxic friendship adalah hubungan pertemanan yang gak sehat, yang bisa beracun, merugikan kita gitu ya. Nah, Kakak sendiri pernah nggak nih ada di posisi itu gitu, ada di dalam pertemanan yang beracun gitu kan, yang merugikan Kakak? Kebetulan pernah ya. Waduh. 2 kali. Waduh, gimana? Boleh diceritain nggak? Boleh. Kalau yang pertama itu aku lagi masih SMP sih. Masih. Jadi itu tuh dia tuh berkhianat lah gitu, maksudnya. Waduh. Tuh di depan hahihi bareng, di belakang ngomongin. Waduh. Sering ya yang gitu ya, sering banget. Kalau yang kedua sih mungkin lebih ke akunya sih. Kenapa kakaknya yang toksik? Bukan. Bukan. Aku yang ngerasa kalau makin kesini tuh si pertemanannya tuh kayak suka ngomongin orang. Ya emang sih. Iya. Tapi maksudnya ngomongin tuh kayak yang berlebihan gitu ya. Nyampe bawa-bawa latar belakang kayak gitulah. Jadi kan ya walaupun yang diomongin bukan kita ya, tapi kan kita kayak nggak nyaman. Iya, nggak gitu. enak ya. Soalnya orang lain, soalnya kita juga nggak mau digituin gitu ya. Oke. Tapi Kak, dari orang pertama aja, kalau bilang kan di depan hahi bareng, di belakang ngomongin gitu ya. Nah, Kakak apa sih, kok bisa tahu gitu dia teh ngomongin Kakak di belakang? Apakah ada orang lain yang cepu gitu? Atau terciduk dengan sendirinya atau gimana? Nah, jadi kan itu tuh kejadiannya pulang sekolah. Oke. Dia tuh naik angkot. Iya. Nah, di angkot tuh kan banyak ya. Iya. Temen aku banyak. Nah, jadi ada yang dengar lah gitu. Tapi nggak kenal sama orang itu gitu ya? Oh, kenal. Terus besokannya dia bilang ke aku. Apa tuh? Tahu nggak? Si ini ngomongin gitu. Wah, gila. Banyak banget ya yang kayak gitu ya. Terus udah kayak gitu gimana? Udah kayak gitu kan aku tanya ya baik-baik.
kenapa, dianya tuh ngelak gitu, nggak mau ngaku, padahal mah ngaku aja, padahal kan santai aja kan. Kalau dia ngaku nih misalkan ngomongin gitu gimana? Ya aku sih marah ya, siapa yang nggak marah. Tapi walaupun dia minta maaf, aku sih bakalan maafin. Bakal maafin dia gitu ya. Tapi sayangnya enggak, dia enggak minta maaf sampai sekarang. Jangan ya, kalian jangan begitu, jangan diikutin guys. Kalau yang kedua tadi kalau yang kedua kan lebih ke tongkrongannya lah nggak sehat gitu. Aku ngerasanya kayak nggak nyaman, jadi aku keluar secara perlahan. Nah baru mau ditanya ini tadi gimana caranya keluar gitu kan biasanya banyak anak muda tuh yang aduh nggak enak gitu aduh gitu nggak gimana gitu. Kalau aku sih yang pertama yang aku lakukan untuk keluar dari toxic friendship itu aku berdoa sih sama Tuhan ya. Aku doanya gini, ya Tuhan, kalau memang mereka baik, tunjukin jalannya apa gitu. Tapi kalau mereka enggak baik gitu, ya sama, tunjukin juga caranya gimana. Tolong kasih tahu gitu ya. Nah catat guys, catat. Berdoa penting. Berdoa itu penting sama Tuhan, minta petunjuk walaupun cuma masalah pertemanan gitu ya. Itu penting guys, karena di Alkitab juga ditulis ya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik katanya. Iya. Nah abis aku berdoa, puji Tuhannya nggak lama kemudian tuh, ya nggak puji Tuhan juga sih. Aku sakit gitu Grace. Berapa ya, 2 tahun kebelakangan inilah aku sakit. Itu kan berat banget lah ya. Pas aku sakit, aku tahu mereka tahu aku sakit, tapi mereka enggak yang GWS ya atau apa. Enggak sama sekali. Terus tuh kan aku kan lumayan deket ya sama teman-teman yang lain. Mereka pada ngomong kayak kok si ini enggak datang. Ini satu orang ceritanya. Banyak. Banyak. Jadi mereka nggak datang ngejenguk kamu waktu kamu sakit, bahkan ngucapin di chat pun enggak. terus udah kayak gitu kan, ya udahlah, namanya juga orang pasti sibuk ya. Ada kegiatan yang lain, jadi maklum aja. Tapi makin kesini kan aku tuh nggak banyak keluar lah gitu. Mereka nongkrong tapi nggak ngajak. Nggak bilang, padahal mah minimal basa-basi ya. Terus ya walaupun mereka ngajak aku juga nggak mau ikut. Ya belum tentu ikut, tapi seenggaknya gitu kayak basa-basi aja dulu gitu. Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya tadi kan udah berdoa tuh. Yang kedua aku sih kalau ada kesempatan untuk ikut, kalau misalkan mereka lagi ngomongin orang, pokoknya gitulah. Aku cuman liatin aja, dengerin, nggak ikut ngomongin juga gitu ya. Terus itu yang kedua. Yang ketiga kalau nolak ajakan untuk main bareng lah. Pokoknya ditinggalin sebisa mungkin, nggak berinteraksi sesering itu gitu. Iya benar gitu. Terus gimana? Udah itu yang keempat. Yang keempat aku usahain kalau misalkan ada kegiatan apapun nggak ada mereka lah gitu. Jadi nggak melibatkan mereka dalam kegiatan kamu gitu. Ini di mana? Masih SMP, SMA atau SMA? Transisi lah. Transisi. Benar. Udah gitu gimana? Udah gitu sama berdoa lagi. Tuhan cari apa maksudnya? Terima kasih, aku udah dikasih tahu gitu jalannya. Terus akhirnya bisa benar-benar lepas dari mereka gitu. Ya itu. Aku nggak benar-benar nggak main bareng lagi lah. Tapi masih sekontak gak nih?
masih. Oh masih. Cuman ya say hi say bye aja. Kayak ya selewat doang gitu ya. Cukup tahu aja. Cukup tahu. Nah, sekarang nih menurut kakak ciri-ciri teman yang baik sebenarnya gimana sih? Yang nggak toksik gimana tuh? Kalau menurut aku ciri-ciri teman yang baik itu dia itu yang mengingatkan kita sama Tuhan. Mantap banget. catat guys. Yang kedua dia itu yang bisa menjadi pendengar yang baik lah. Kayak Misalkan kita curhat cerita didengerin ya. gitu ya. Bukannya malah aduh nasib. Iya. Dia ngasih apa namanya tuh masukan yang membangun lah. Kalau nggak motivasi gitu ya. Nah itu juga Apa? yang bisa saling memotivasi gitu, saling support. Ya benar, Ya. penting banget ya. Ya itu penting banget sih. Terus yang enggak iri sama pencapaian kita. Karena kadang suka ada ya orang yang kayak aduh ini aku harus bisa lebih gitu. Ya kalau kayak gitu nggak apa-apa, cuman kalau irinya tuh dalam hal yang negatif. Jadi kayak menghalalkan segala cara. Iya. Terus yang gimana lagi nih? Terus temen yang baik itu yang enggak datang pas butuhnya doang. Waduh, banyak banget nih. Iya, yang kayak gitu-gitu. terus yang Terus apa lagi tuh? yang terakhir sebenarnya masih banyak sih, cuman aku ringkas aja. Oke. Kalau teman yang baik itu, kalau misalkan kita ada salah, kita ada keliru apapun itu, dia pasti bakal sampein itu langsung ke kita gitu. Jadi berani menegur, memberi kritik, Iya. berikut dengan saran. Iya. Karena banyak banget anak muda zaman sekarang yang beraninya cuma mengkritik tanpa memberi saran. Termasuk saya. Waduh, bercanda. jarak. Enggak. Memberi kritik harus disertai dengan saran-saran juga ya guys, karena penting gitu ya. Lebih baiknya gimana gitu kan ya. Nah, sekarang nih kakak punya tips gak nih buat anak-anak yang lagi berada di dalam pertemanan yang toksik gitu. Tips gimana biar mereka sadar dan bagaimana mereka bisa keluar gitu, karena seringkali yang kalau ada di lingkungan yang toksik teh nggak langsung sadar gitu. Iya benar. Walaupun misalkan udah diingetin sama orang tua, sama pasangan mungkin diingetin, tapi tetap kayak enggak kok, temen-temenku baik gitu. Dia mah baik. Gimana nih? Nah benar banget tuh, kalau misalkan kita sebenarnya ada sih. Yang pertama, kita itu harus tahu dulu nih ciri-ciri teman atau orang yang toksik itu kayak apa. Kayak apa tuh? Kayak apa? Yang pertama, asik. Apa? Biasanya tuh mereka tuh egois. Benar. Nah, terus yang kedua, suka memanfaatkan teman. Waduh, gimana tuh? Contoh menarik, memanfaatkan teman gimana? Misalnya, misal kalau misalnya ada PR gitu, pura-pura apa namanya tuh, tiba-tiba ngechat gitu, kamu ini udah belum? Tapi sebelumnya yang ngechat ya sama nanya PR. Gitu. Jadi misalkan nggak dekat nih, tiba-tiba ngechat gitu. Jadi ya. misalkan kita berdua nggak deket nih misalkan, terus ada PR, terus ngechat nih, Maca PR udah belum gitu. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga itu orangnya selalu suka memunculkan drama. Waduh, drama kayak gimana tuh? Kayak kalau ngomong tuh suka dilebih-lebihin lah. Waduh. Kayak misalkan kita ngomong singkong nyampe ke orang lain jadi kolak. Singkongnya udah dimasak, udah dibumbuin. Soalnya apa namanya tuh yang kayak gitu tuh bisa dibilang banyak lah ya. Ya banyak. Yang play victim juga ya. Termasuk. Termasuk itu yang manipulatif. Terus juga yang tidak support. Misalkan kamu ada tugas nih, terus si teman ini kayak udahlah nggak usah ngerjain.
nanti juga ada yang ngasih. Ya kayak gitu-gitu toksik ya, termasuk toksik. Ya lumayan, enggak tahu ya. Kita mah nggak tahu. Ya nggak tahu karena ada juga ya teman Grace yang bilang bahwa kadar apa ya, jadi tiap orang tuh punya kadar penerimaan racunnya sendiri gitu iya, ya, iya, asik. iya. Jadi bisa menerima lingkungan setoksik itu teh beda orang Beda orang beda intinya. beda apa ya kapasitasnya gitu. Jadi mungkin ada orang yang baru diomongin dikit langsung kayak aku nggak bisa bener gitu kan. Ada juga orang yang kayak ya udahlah gitu, kayak normal lah orang mau ngomongin mau gimana juga gitu kan. Iya, bercanda lah gitu. Kan ada juga yang gitu kayak ya udah gitu nggak apa-apa dan tetap temenan gitu karena kapasitas penerimaan racunnya beda-beda tiap orang. Iya. Terus abis itu orang yang suka merendahkan orang lain. Aduh itu jangan ya. Jangan, hati-hati guys. Iya. Terus yang paling penting Apa? orang itu tuh yang bisa dibilang menjauhkan kita dari Tuhan lah. Kayak misalkan nih, kan aku di Subang ya suka ada apa namanya tuh ibadah pemuda. Oke. Setiap malam minggu. Oke, sama. Ya. Suka ada nih kalau yang diajakin, enggak aku ada ngeliwat sama temen. Aduh. Tapi bener sih yang kayak gitu godaannya gede ya maksudnya. Kayak ya Tuhan nggak apa-apa ya sekali ya. Tapi minggu depannya nggak datang lagi. bener. Jadi yang kayak udahlah jangan saat teduh gitu ya. Kita langsung aja. Iya. Atau udah siang gitu kan ya. Hari Minggu nih, ayo kita main aja yuk. Udahlah nggak usah ke gereja gitu. Bisa kapan-kapan lah ke gereja, kapan-kapan gitu. Kayak yang kurban kemarin. Kenapa? Aku kan lihat nih di Twitter, banyak orang yang nggak gereja nonton kurban. Sebenarnya kurban nggak masalah ya. Nggak apa-apa itu. Iya, cuman mohon maaf. Agak gimana ya? Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita mah slow sans. Terus gimana lagi Kak? Ciri-cirinya? Itu sih Udah. Kayak gitu aja. Sebenarnya banyak sih. Cuman itu dirangkum gitu ya, kayak yang terlihat tuh yang kayak gini gitu ya. Yang terlihat jelas. Ya, yang sudah teralami. Aduh, ini sudah dialami. Nah, gimana nih? Tadi kan ciri-ciri toksik ya. Pesan-pesan buat anak-anaknya gimana nih? Kalau pesan-pesannya ya biar mereka tuh terhindar gitu. Tadi kan kalian udah tahu tuh ciri-cirinya gimana. Kalau udah tahu, ya jalan satu-satunya itu keluar. Nah, ya walaupun apa namanya tuh, pasti banyak lah omongan-omongan yang kayak ih kenapa sih dia nggak ikut lagi. Terus juga pasti sih diomongin. nggak usah didengerin lah. Maksudnya tuh yang tahu yang terbaik buat diri kita itu ya cuman diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan kapasitas racun kita udah penuh nih guys, udah nggak bisa terbendung lagi, lebih baik ya keluar aja. Kita buang racun, jangan ditularin. Ingat tolong jangan ditularin. Tapi dibuang gitu ya. Kayak ya udahlah, kita cari pertemanan yang baik-baik aja, yang baik gitu. Ya karena kan kita nggak munafik ya, kalau nyari teman pasti nyari benefit juga. Benar. Karena kalau waktu itu ada orang yang bilang bahwa kaya sama miskin itu nular. Oh ya? Ya, termasuk hal baik dan hal buruk itu nular. Iya. Gitu. Karena kan ya jadi habitnya, misalkan kita berdua nih gitu kan kayak bestian gitu. Nah, biasanya kayak bertukar cerita, bertukar pengalaman, akhir tahu habit masing-masing,
akhirnya kayak agak nular gitu. Cuman iya. entah gimana, apa ya, entah dominan yang mana nih habitnya, yang buruk atau yang baik. Kayak tadi yang kata Alkitab bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Gitu. Nah sama berarti ya kayak pertemanan ini gitu. Iya. Kalau kita ada di pertemanan yang toksik, bisa jadi kita juga bisa kebawa toksik. Iya gitu. Jadi harus pintar-pintar buat Cari teman ya. Dan menjaga diri. Nah, pesan-pesan nih buat teman-teman lain di luar sana yang apa ya, yang baru mulai beradaptasi lagi, yang baru ketemu orang-orang lagi, yang baru mulai mencari teman-teman. Iya. Kalau pesan dari aku sih, itu pasti berat ya. Apa namanya tuh, kita di lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru. Kita tuh harus bisa membuka diri. Membuka diri kita sama pergaulan, dan yang pasti temanan itu sama siapa aja. Benar, nggak boleh pilih-pilih. Iya, nggak boleh pilih-pilih. Tapi kita harus bisa memfilter mana yang baik buat diri kita, mana yang enggak. Ya, benar. Kalau kata orang tua, apa tuh? Temenan sama siapa aja. Tapi kalau bergaul jangan sama siapa aja. Iya. Harus milih-milih gitu. Dan apa ya? Karena cuman kita nih yang tahu apa yang baik buat kita dan mana yang enggak gitu. Dan kalau misalkan caranya untuk milih teman apa ya, paling ya itu sih, kita bisa membuka diri dengan orang yang baru. Terus juga kita harus bisa memfilter itu, mana yang baik mana yang enggak. Terus cari juga orang yang agamanya bagus lah kalau bisa. Wah, biar kita ketular lah. Waduh. Bener sih, benar. Soalnya gue juga pengalaman nih. Jadi gue tuh punya teman. Awalnya tuh jadi nggak tahu sejak kapan ya. Kayaknya akhir tahun kemarin gitu ya. Kayak baru mulai deket nih sama mereka gitu. Nah terus ada salah satu dari mereka yang kayak, bentar ya, kita tuh kalau malam biasanya kayak apa ya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Oh iya. Nah terus ada salah satu di antara kita yang kayak, bentar deh, mau saat teduh dulu. Terus kita kan kayak oke. Jadi awkward ya. Bukannya ikutan. Tapi akhirnya kayak dalam diri sendiri kayak memutuskan gitu kan, ya udah deh, yuk untuk ikut keluar. Bercanda buat ikut saat teduh. Iya, waktunya nggak harus barengan, cuman sebisanya aja gitu kan. Dan ternyata temen yang lain juga karena si ini gitu kan, ikutan juga saat teduh gitu. Iya, puji Tuhan gitu, kayak tertular. Itu apa, dampaknya positif banget sih. Iya, benar. Agak ngakak sih, lucu kalau dipikirin, kayak nggak tahu deh bisa atau enggak gitu. Tapi kan bagus itu, bagus. Benar, bagus. Terus yang selanjutnya, carilah orang yang bisa menghargai pertemanan itu. Iya, benar. Contohnya deh, contoh. Nah, jadi salah satu contoh untuk menghargai pertemanan itu sendiri, kayak yang tadi, kalau misalkan ada teman kita yang sakit, dijenguk. Terus kalau misalkan teman kita curhat atau cerita, ya udah cukup di kita aja, kita simpen itu. Jangan disebar luas. Iya. Karena kan kita menghargai privasi. Privasinya dia gitu. Yeah. Kita tuh udah dipercaya nyimpan rahasianya gitu ya, nggak nyimpan ceritanya dia. Karena kan nggak semua orang bisa cerita gitu. Ya, benar. Sama terus apa? Udah. Sama mungkin bisa dari menghargai perbedaan kali ya, karena teman-teman kita juga banyak yang nggak satu server ya sama kita ya. Iya, benar. Dari mulai menghargai waktu mereka beribadah,
kalau lagi ada hari raya, hari besar gitu. ngucapin Iya. gitu ya. Nggak apa-apa ngucapin. Iya nggak apa, nggak ada yang salah. Karena pertemanan ini nggak harus selalu yang satu server iya, gitu ya. bener. Karena kan kita tinggal di Indonesia gitu. Iya. Dimana semboyan Indonesia itu apa kan, Grace? Bineka Tunggal Ika. Iya. Ayo. Berbeda-beda tapi tetap satu Jua. Benar. Makanya kita harus terapin gitu ya. Iya. Harus bisa. Sebagai warga negara yang baik. Waduh, benar. Sebagai warga negara yang baik. Benar sih. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Makasih udah mau cerita-cerita nih. Iya, aku juga makasih banyak ke POP yang udah ngundang aku sini. Sama-sama. Tersanjung loh. Waduh. Oh ya guys, ini kita di sini bukan ahlinya ya, kita bukan Iya. pakarnya ya, Itu cuman cuman sharing-sharing aja lah. iya, kita mau berbagi pikiran dan pengalaman aja satu sama lain. Siapa tahu bisa banget membantu atau menjadi jawaban buat teman-teman yang nonton gitu. Iya, karena dampak dari si toxic friendship ini tuh yang aku rasain ya, Mm-mm. cukup lumayan berat sih. Gimana tuh? Kayak gara-gara pengalaman yang pertama, Mm-mm. aku jadi agak pilih-pilih untuk cerita ke orang. Enggak seterbuka itu ya. Terus juga apa namanya tuh, aku jadi kayak insecure gitu. Oh ya. Kenapa? Ya gitu. Waktu keluar dari yang pertama ini diomongin gitu ya? Iya, aku omongin. Enggak, maksudnya diomongin sama mereka gitu. Kamu diomongin mereka. Enggak, aku yang ngomongin dia. Karena kan masih labil ya. Oh iya, Masih bocah, SMP. ya. Bocil biasa. Dimaklum, Iya. dimaklum. Ya walaupun dianya ya dianya juga masih bocil. Masih bocil. Kalau sekarang masih kontekan enggak atau sekontak gitu? Enggak Enggak apa-apa. apa-apa. Kalau ketemu lagi juga ya say hi aja ya. Ih, pernah. Enggak, kita tuh satu SMA. Oh iya. Iya, dia kalau ngelihat aku tuh kayak harusnya kan aku kan ya. Iya iya Dia iya. yang Terakhir ketemu kapan? SMA. SMA. Terakhir ketemu kayak gitu. Ya gimana mau negur juga jadi kayak Iya. padahal Padahal kenapa? padahal kamu ya udah nggak apa-apa Udah ya. biasa aja. Ya kayak ya udahlah ya bocil gitu kan. Udah, ya ampun, udah berapa puluh tahun, buset, berapa puluh tahun. Berasa tua banget berapa puluh tahun. Tapi kalau misalkan dia mau minta maaf juga sih, ya aku maafin lah. Iya. Mas- Surat terbuka untuk kamu. Jadi ada unsur tersendiri gitu kan. Nah, makasih ya Kak, udah mau mampir nih ke POP, udah mau sharing-sharing. Ya, aku juga mau ucapin makasih banyak loh buat POP yang udah ngundang aku kesini. Salah-salah Kak. Iya. Nanti undang lagi ya. Oke, Jangan siap. kapok. Aman. Aman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu ya. Aku tunggu nih. Aku Oke. tunggu loh. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau sharing-sharing, mau cerita-cerita, yang punya pengalaman mungkin mirip-mirip kayak Iya. Kak Maca, atau mungkin ada pengalaman berbeda tapi tentang toxic friendship ini, atau mungkin kalian sendiri yang Mengalami jadi ini yang jadi yang toksiknya. iya, nah Aduh. jadi toksiknya. Kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Iya. Jangan malu untuk Jangan bercerita. malu, jangan Nanti sungkan. ya, nanti kita bakal baca-baca gitu. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman di follow IG-nya Pixie Ganesha, nanti ada di description box, sama IG PMK juga. Bener. Sama IG kita juga dong. oh boleh, nanti ada di description Gak box. apa-apa, nanti kita fallback kok. Tinggal DM aja, DM tong di fallback ya. Aku yang nonton podcast kamu. Nanti ada di description box.
bisa dilihat dan di follow. Jangan lupa juga buat like, komen, dan Dan subscribe subscribe. channel ini ya. Oke? Oke, Oke. bye bye. Bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.